Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara mata pelajaran administrasi umum. Saya akan menemui salah satu pegawai dari kantor KUA. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga anak yang cantik. Ada yang ibu bisa bantu? Saya Siti Julia Erdiasari dari Sekolah SMK Triguna 1956 akan melakukan wawancara dengan Ibu. Mohon diperkenankan dan kesediaan waktu Ibu. Baik, ibu akan membantu Ananda. Kemudian ibu akan mempersiapkan waktu ibu untuk Ananda. Baik, pertanyaan saya yang pertama untuk Ibu. Apa nama jabatan yang Anda pegang saat ini? Jabatan yang saya pegang saat ini adalah Kabak Administrasi Perkantoran di kantor KUA. Jabatan yang Anda pegang ini berada dalam departemen atau bagian apa? Di Departemen Administrasi Perkantoran di kantor KUA. Apa nama jabatan yang ada di atas Anda? Jabatan di atas saya ada yang namanya pengawas, kemudian kepala KUA. Siapa nama pemegang jabatan tersebut? Kalau pengawasnya untuk RA, MI, dan SD, ada bagian-bagiannya ya. Ada untuk Ciputat 1, Ciputat 2, dan seterusnya. Kemudian kebetulan yang pemegang Ciputat 1 yaitu Bapak Dr. Andus Ali. Kemudian kepalanya yaitu Haji Safruddin MPD. Baik. Apa yang menjadi tujuan pekerjaan Anda? Tujuan saya yaitu membantu masyarakat pada umumnya, membantu pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dilakukan oleh kepala KUA dan rekan-rekan pegawai di kantor KUA ini, kemudian melayani dengan sebaik-baiknya kebutuhan apa yang akan diminta oleh masyarakat yang datang ke kantor KUA ini, Nak. Apa saja tugas utama yang harus Anda lakukan? Tugas pertama saya di sini mencatat setiap permintaan masyarakat yang datang, kebutuhan apa yang akan mereka lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai pemegang jabatan ini? Tanggung jawab saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan topoksi yang ada dan sesuai dengan aturan dan undang-undang, kemudian melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, menjadi tim kerja yang solid dan tangguh di kantor ini, dan membantu tugas-tugas dan menyiapkan segala kebutuhan kepala KUA. Wewenang apa saja yang Anda miliki sebagai pemegang jabatan ini? Ibu hanya menyebutkan beberapa bagian aja ya. Kalau ibu jabarkan satu persatu akan lama. Yang pertama itu mencatat permintaan pernikahan dari masyarakat yang datang melaporkan diri dan memeriksa berkas-berkasnya atau data-datanya apakah sudah komplit atau tidak. Apa yang harus Anda capai agar pekerjaan Anda disebut berhasil atau berjalan dengan baik? Bekerja dengan sebaik-baiknya, menjalankan tugas sesuai tupoksi, kemudian melayani masyarakat sebaik-baiknya, dan yang membutuhkan tenaga ibu, kemudian melaksanakan semua kegiatan kepala KUA. Siapa yang berwenang memberikan instruksi dan bimbingan pada Anda dalam melaksanakan tugas?
Kepala KUA sebagai atasan saya di sini. Bagaimana bentuk instruksi dan bimbingan yang diberikan? Instruksinya setiap hari kami harus masuk kerja tepat waktu, bekerja sesuai dengan jam dan aturan yang berlaku, melayani masyarakat sebaik-baiknya, bekerja dengan teliti dan tepat waktu. Apakah Anda memiliki staf karyawan yang berada di bawah naungan Anda? Ada Apakah nama staf karyawan tersebut? Ada pegawai tata usaha, kemudian di sini ada jobnya masing-masing, yaitu ada yang bagian arsip, ada yang bagian pemberkasan, pencatatan, kemudian bagian pengiriman, dan ada bendaharanya. Instruksi apa saja yang harus Anda berikan pada bawahan Anda itu? Untuk tim tata usahanya memberikan wejangan atau arahan, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya melayani masyarakat, tepat waktu, cepat, pangkas, kemudian menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan bendaharanya yaitu mencatat pengeluaran dan pemasukan yang ada di dalam lingkup KUA. Apakah ada keterkaitan pekerjaan Anda dengan departemen lainnya dalam perusahaan ini? Ada. Bagaimana bentuk keterkaitan tersebut? Keterkaitannya yaitu menyiapkan segala kebutuhan untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada di kantor KUA ini. Seberapa besar frekuensinya? Kalau masalah frekuensi kita tidak bisa diukur ya, dengan 1000% pun itu masih kurang. Karena apa? Keberhasilan suatu kantor KUA ini tergantung dari bagaimana cara kerja administrasinya itu. Apakah tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan untuk dapat memegang jabatan ini? Syaratnya harus sarjana ya, minimal itu sarjana. Boleh sarjana administrasi perkantoran umum, boleh dari sarjana agama, kemudian boleh dari sarjana informatika, dari sarjana bahasa juga boleh. Adakah syarat-syarat fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Anda? Seperti apakah syarat-syarat tersebut? Ada, misalnya dia harus sehat jasmani dan rohani, itu yang paling pertama. Kemudian bebas narkoba, dan siap bekerja dengan tim. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki untuk menjabat sebagai petugas tata usaha ini? Yaitu kemampuan mikroskop, itu yang paling utama ya, mikroskop office atau bisa bisa komputer, itulah paling umumnya. Kemudian kemampuan kita berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, ramah, sopan, kemudian mengerti tentang pengarsipan, kemudian mengerti tentang sebuah organisasi, dan kemampuan administrasi dan tata usaha juga harus dimiliki, serta kalau bisa dia bisa berbahasa asing. Sebagai petugas tata usaha, adakah kursus-kursus tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan? Ada. Contohnya kita memperdalam lagi pengetahuan tentang informatika, kemudian pelayanan masyarakat, bimbingan dan pelayanan masyarakat, kemudian tentang pengetahuan tentang administrasi perkantoran.
Kemampuan apakah yang perlu Anda miliki dalam menjalankan tugas? Yang pertama, kemampuan berkomunikasi itu yang paling utama. Kemudian memahami fungsi Microsoft Office, kemudian kemampuan menulis, kemudian kemampuan waktu yang baik, dan seterusnya memperhatikan detail dan ketataan. Berapa lama waktu kerja Anda dalam sehari? Kita mulai bekerja dari jam 8 sampai jam 4 ya. Istirahatnya 1 jam, yaitu jam 1 kita istirahat. Jadi 8 jam satu hari. Apakah Anda pernah lembur? Pernah, misalkan kalau ada yang tiba-tiba minta nikah di kantor KUA, nah kita otomatis harus lembur sampai selesai acara pernikahan itu. Berapa lama Anda lembur? Tidak tentu juga, kadang 1 sampai 2 jam, kadang bisa lebih. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan dinas? Pernah. Berapa lama Anda melakukan perjalanan dinas tersebut? Tergantung tugas yang diberikan oleh kantor pusat atau kepala KUA, kadang hitungan jam, kadang hitungan hari. Apa saja bentuk aktivitas yang Anda lakukan saat melaksanakan pekerjaan? Aktivitas saya setiap hari yaitu mengecek kelengkapan administrasi yang harus ada pada saat akan bekerja, kemudian mengecek seluruh ruangan, kesiapannya, kemudian menyiapkan segala keperluan yang akan diperlukan oleh pegawai dalam kantor ini, dan mencatat segala kegiatannya kepala KUA. Apakah pekerjaan Anda dilakukan di dalam atau di luar ruangan? Tergantung dari kegiatannya ya. Kadang di dalam ruangan, kadang di luar ruangan. Peralatan apa saja yang harus digunakan dalam melakukan pekerjaan Anda? Yang jelas harus ada meja, kemudian komputer, kemudian ATK wajib, printer, kemudian ruangannya itu harus nyaman, sejuk, jadi kita bisa nyaman, dan siapapun yang masuk ke ruangan ini bisa merasa nyaman. Kemudian ada lemari-lemari, ada bundel-bundel arsip yang sudah tersusun rapi, dan saat kita membutuhkannya akan cepat kita temukan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.